Hotel Sis, Ascension Togo Chapter 1378, Laugun. Silakan mendengarkan. Petir di Thunderbolt adalah retribusi-retribusi yang disebabkan oleh surga. Aturan umum sistem guntur adalah bahwa kekuatan guntur tidak tertandingi. Guntur seperti ular air terjerat satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi naga perak, menukik ke bawah. Dinginnya letak dan Jilu Sue kebetulan berada di langit di atas guntur. Meskipun bidak catur itu melindungi hukum surgawi, itu tidak akan terluka. Tapi ketika melihat kekuatan itu, kedua pria itu mengendalikan cakarnya dan dengan cepat pergi. Booming. Hari-hari petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, adalah membiarkan posisi angin bagi Xuan Yuan masuk penjara. Guru ini sangat menyilaukan, dan aku hanya bisa melihat bunga putih ketika aku menatapnya. Aku tidak bisa melihat pemandangan. Ini. Kebanyakan orang tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Fan Kai Luozeng benar-benar tak berdaya, dan hasilnya adalah guntur besar, yang memang di luar harapan mereka. Kekuatan guntur ini sangat kuat. Di bawah baptisan seperti itu, angin bagi Xuan Yuan tidak akan mati. Aku takut melepas lapisan kulit. Ya, hanya karena petir ini, kamu harus membunuh angin bagi Xuan Yuan, dan kebanyakan dari mereka sangat malu. Petik 2. Ke-11 petir dan penjarahan yang diatur oleh Luozeng bukanlah pungutan satu kali. Setiap kali mereka hanya perlu menyalakan 3 jalan. 11 petir dirampok, dan sudah cukup waktu untuk menamparkan aroma-aroma polong. Angin sepoi-sepoi pagi sudah cukup bagi orang ini untuk minum. Ini tidak cukup. Setelah mendorong terbuka di satu sisi, mata Luozeng tiba-tiba menjadi dingin, dan pedang yang patah di tangannya sekali lagi melambungkan pedang. Guiyuan Yisenjian. Cahaya kemasan tiba-tiba menyala, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju cincin. Meskipun guntur berkedip, hampir tidak mungkin untuk melihatnya langsung, tapi Luozeng dapat dengan mudah membedakan sosok angin bagi Xuan Yuan. Sekarang Xuan Yuan Morning Breeze tidak hanya menghadapi guntur langit, tetapi juga menghadapi Guiyuan Yijian, yang setara dengan memanggang orang ini di atas api. Angin bagi Xuan Yuan di atas ring sekarang dalam keadaan marah. Pertarungan ini, selama Luozeng tidak bisa menghancurkan persenjataannya, dia tidak terkalahkan. Di bawah turun itu, saya terjebak dalam perangkap guntur ini. Hei, ada sangat sedikit celah di tambang ini, dan tidak ada jalan buntu sama sekali. Namun, pada saat ini, angin bagi Xuan Yuan sangat unik. Dia tampaknya menginjak hukum tertentu, dan terus bergerak di celah ini. Jika seseorang secara akurat mengukur jejak Xuan Yuan Chenfeng, dia akan menemukan bahwa jarak antara kedua langkahnya adalah 3 kaki. Setiap langkah adalah 3 kaki, tidak lebih dari 1 kaki, tetapi juga banyak 1 sen, tepatnya mengerikan. Bukan hanya itu, tetapi tubuhnya berayun selalu di atas 1 kaki, dan dia berhenti sekali. Ketika tubuhnya membentang terjauh untuk mencapai jarak kaki, dia tiba-tiba akan berhenti dan kemudian bergerak ke arah berikutnya. 1 kaki. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, jarak akan selalu tetap kelipatan integer dari 1 kaki, dan tidak ada sedikit pun. Meskipun dikatakan bahwa prajurit yang telah diperbaiki ini, hampir semuanya menangkap mikro, kaki-kaki nyamuk dihilangkan dengan pedang, dan sebagian besar nyamuk tidak dapat dibawa. Kecepatan angin bagi Xuan Yuan benar-benar sedikit tamparan di wajah. Dengan langkah yang tepat ini, ia menghindari sebagian besar perampokan, tetapi masih ada sejumlah kecil guru di kepalanya, dan rambut yang tiba-tiba tertutup sedikit hitam, dan punggungnya hitam. Sangat memalukan untuk naik. Di tengah amarah, dia tiba-tiba merasakan ancaman besar. Orang ini berani menyerang. Jika prajurit lain jatuh ke situasi ini, saya khawatir itu akan menemui jalan buntu. Tidak bisa lepas dari guntur ini, tetapi juga menghadapi pedang terkuat Luozeng, seberapa sulitkah untuk menghadapinya. Namun, angin bagi Xuan Yuan di bawah amarah yang asli sangat tenang. Dalam pandangannya, semua warna menghilang. Seluruh dunia berubah menjadi garis. Di matanya, dia melihat 36 garis tebal papan catur di dunia ini. Ada potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya garis-garis halus pada papan catur di garis, tetapi potongan-potongan yang diatur di papan tanpa cacat. Tidak ada garis. Semakin banyak garis, semakin banyak kekurangan dalam zat ini. Papan ini rapuh, jadi ada banyak kekurangan di mata. Potongan tidak dapat dihancurkan, dan mungkin ada kekurangan di dalamnya, tetapi angin bagi Xuan Yuan benar-benar tidak terlihat, yang dibatasi oleh budidaya. Selain itu, dengan cara yang sama, hal yang sama juga penuh dengan retakan. Semuanya memiliki hukum pada waktunya, dan hukum yang mengatur hukum ini adalah hukum alam semesta ini. Sebenarnya, beberapa hukum telah digali oleh militer, dipelajari dengan hati-hati, dan memahami kebenaran, seperti halnya hukum-hukum asal, yang merupakan aturan yang paling penting, dan yang paling banyak dikembangkan. Pada saat yang sama, masih ada beberapa orang yang telah membuat jalur lain, dimulai dengan beberapa aturan khusus. Misalnya, pergerakan bintang-bintang, impian pemulihan, dan kesurangan masa lalu. Star Wars, Luozeng didasarkan pada aturan bintang-bintang, perangsang kekuatan bintang-bintang. Aturan-aturan ini dirumuskan oleh surga. Surga adalah struktur para dewa. Bersama dengan hukum konstruksi, itu adalah kebenaran firman Allah, dan kebenaran adalah hukum-hukum konstruksi. Itu juga merupakan bagian terpenting dari 3000 jalan. Ini adalah jalan yang telah disimpan selama ratusan juta tahun. Keberadaan para dewa. Tubuh, Xuan Yuan Chenfeng dapat melihat melalui operasi ribuan hukum di dunia, jadi semua yang dia lihat adalah garis dan titik, yang merupakan gambaran paling penting dari dunia. Senapan merah di tangannya adalah artefak tertinggi, tapi itu bukan harta yang sangat menonjol. Karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Apapun yang ada di matanya akan mengungkapkan kelemahan besar. Kekuatan, senjata palsu, yang telah dia perbaiki jauh lebih kuat daripada yang dilihat semua orang, karena pistol hukum dapat menutupi kekurangan dan secara langsung menghancurkan lawan. Oleh karena itu, angin bagi Xuan Yuan akan memberi banyak tekanan pada lampu pahit. Sebelum dia berhadapan dengan lampu pahit, pistol hukum itu dikunci di cacat terbesar dari lampu pahit. Di tempat di mana lampu ada 3 inci ke kanan, ada titik melingkar kecil. Dari titik kecil itu, garis tipis tersebar. Sebagian besar garis tipis ini tersebar di jantung lampu pahit, sementara bagian kecil menyebar dalam benaknya, bahkan terhubung dengan jiwanya. Jika senjata rusak oleh hukum, lampu pahit dapat sepenuhnya hancur langsung. Jiwa, kondisi pikiran, kedagingan. Jadi dia bisa memberi banyak tekanan pada lampu pahit. Titik itu adalah nasib lampu pahit. Beberapa tahun yang lalu, lampu pahit memperbaiki lonceng emas, dan saya tahu bahwa 3 inci yang tepat dari dada adalah pintu penutupnya. Tetapi lampu pahit tidak pernah berpikir bahwa penutup ini dapat memperpanjang cacat besar seperti. Bahkan, ketika Xuan Yuan Chenfeng pertama kali melihat Luozeng, dia agak bingung. Pemahamannya tentang kebenaran sangat menarik. Semakin banyak Anda mengolah, semakin sedikit kekurangan. Sering ada ratusan kekurangan di lautan pejuang. Ada puluhan lingkungan nilai. Perubahan Tuhan di mata angin bagi Xuan Yuan, umumnya hanya bisa melihat 10 tempat. Di ranah peratasan, ia hanya dapat melihat 1 tempat pada suatu waktu, dan sebagian besar waktu ia tidak dapat melihatnya di mana-mana.
Tianzu telah melampaui lingkup kebenaran angin pagi Xuan Yuan dan tidak dapat diamati. Namun, hanya ada 4 garis di tubuh Luo Zhengshuan. Adapun nasib pintu, Xuan Yuan Chen Feng tidak melihat di mana itu. Ini hanya lautan para dewa. Apakah satu-satunya cacat dalam daging? Bahkan lebih jarang daripada Tuhan yang lebih kuat. Angin pagi Xuan Yuan juga tidak masuk akal. Namun, ini tidak masalah. Luo Zheng hanya cacat kecil, bukan tanpa cacat. Selama ada cacat, senjata hukumnya dapat mengalahkan kekuatan destruktif yang mengerikan. Pada awalnya, dia menembak seorang pria bersenjata yang ditempatkan di daun telinga Luo Zheng. Dari telinga Luo Zheng, ada garis tipis yang membentang sampai ke penutup Tianling, melintasi ke bawah. Oleh karena itu, lambang ungu yang tidak terlalu kuat sampai dipecah menjadi 2 bagian dari tengah. Dapat dilihat bahwa Xuan Yuan Chen Feng ingin membunuh Luo Zheng, itu tidak terlalu sulit. Pada saat ini, angin pagi Xuan Yuan langkah demi langkah, tembakan panjang ke langit. Ia tidak lagi memilih untuk melarikan diri, tapi memacu ke langit. Semuanya hancur. Hei! Senjata-senjata hukum tiba-tiba ditunjukkan. Lambang ungu itu seperti garis tipis yang tepat, dan itu ada di dalam guntur yang gila. Bahkan guntur, ada juga kekurangan. Ketika kelemahan-kelemahan itu dihantam oleh senjata-senjata ungu, seperti seekor ular dipukul dalam darat 7 inci, mereka pecah, runtuh, dan hilang. Hari itu, tidak ada yang bisa jatuh di angin pagi Xuan Yuan. Minum, J.